Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Petaka Air Penglarisan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman Bu Lilis. Dia pernah menggunakan jasa dukun sebelum jualannya akan bangkrut. Bu Lilis disarankan oleh temannya untuk mencari salah satu cara atau ikhtiar ke dukun. Bu Lilis pun mengiyakan saran itu. Karena keadaan toko pakaiannya memang kurang ramai. Sementara kebutuhan hidup yang di bulan tersebut sangat banyak. Sehingga mau tidak mau, Bu Lilis pun akhirnya mengikuti saran dari temannya, yaitu lari ke salah satu dukun. Berharap dengan bantuan dukun ini, dagangannya bisa laris terjual dan memenuhi kebutuhan untuk beberapa bulan yang memang sudah menjadi target. Sudah menjadi kebutuhan mutlak, harus dipenuhi. Dari kebutuhan sehari-harinya, biaya sekolah anaknya, dan juga biaya rumah sakit suaminya. Hal itulah yang membuat Bu Lilis seperti orang yang hilang akalnya. Namun dia masih berusaha berjuang. Bagaimana caranya agar dia bisa menutupi hutangnya, sekaligus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Singkat ceritanya, Bu Lilis yang sudah sampai ke tempat dukun itu, Bu Lilis disuruh untuk melakukan ritual. Namun hal itu tidak dilakukan di tempat sang dukun, tapi di tempat berjualannya. Di tokonya Bu Lilis disuruh ritual dengan cara menyebar air atau mencipratkan air yang sudah dibacakan mantra oleh dukun. Mantra itu seperti memanggil jin agar dagangannya Bu Lilis ramai pembeli. Dan hasilnya memang benar. Setelah beberapa hari mencipratkan air yang sudah dibacakan mantra oleh dukun, percaya atau tidak, pelanggan konsumen berdatangan. Dalam 1 minggu kebutuhan untuk 1 bulan bisa terpenuhi. Bu Lilis kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada temannya. "Terima kasih ya Mbak. Mbak sudah membantu saya. Dagangan saya bisa laku. Dan sekarang sudah banyak pelanggannya. Makasih banyak ya Mbak," ucap si Lilis sembari memberi beberapa lembar uang yang sudah ditaruh di dalam amplop untuk temannya sebagai rasa terima kasih. Karena berkat bantuan temannya, Bu Lilis bisa mencukupi kebutuhannya. "Tidak usah Bu Lilis, saya ikhlas membantu Anda Bu," tolak temannya. "Sudah, terima saja. Mohon maaf Mbak, kalau saya belum bisa memberikan lebih." Singkat ceritanya, ritual itu dilakukan setiap kali Bu Lilis membuka toko. Dari rumah Bu Lilis membawa botol air mineral yang dari dukun itu. Dan setiap seminggu sekali, Bu Lilis harus datang ke dukun, meminta 1 botol air mineral. Karena dalam 1 minggu air itu sudah habis. Bagi orang yang tidak tahu, mengiranya itu hanya sebotol air minum. Namun kenyataannya, itu adalah air penglaris. Ritual tersebut terus-menerus dilakukan sampai hampir 1 tahun lamanya. Hampir 1 tahun lamanya, kondisi suaminya pun juga sudah sembuh. Segala kebutuhan tercukupi, hutang terlunasi.
Dan selama 1 tahun ini, hasil dari toko yang dikelola oleh Bu Lilis dikenal di lingkungan pasar, yang memang terkenal dengan dagangannya yang sangat laris, murah dan juga berkualitas. Orang-orang mengira larisnya tokonya Bu Lilis bukan karena penglaris atau bantuan dari dukun, dan yang tahu hanya satu temannya yang sudah mengantarkan Bu Lilis. Maka dari itu, Bu Lilis selalu memberikan uang setiap bulannya untuk menutup mulut, agar orang-orang tidak tahu, dan agar mereka mengira kalau larisnya tokonya Bu Lilis itu karena kualitas dan juga harganya yang murah. Padahal Bu Lilis menjualnya terbilang sangat mahal, karena ia mendapatkan laba yang lumayan besar. Dari hasil ramainya toko milik Bu Lilis, 1 tahun itu, ia bisa merenovasi rumahnya, bisa membeli motor untuk anaknya yang sudah kuliah. Segala keperluan dapat dibelinya. Tapi ada satu kejadian yang membuat Bu Lilis sakit hati dan kecewa, bahkan bisa dibilang frustasi. Karena ada satu kejadian saat dia harus menyerahkan salah satu keluarganya yang akan dijadikan tumbal sebagai pengganti atas apa yang sudah dihasilkan selama 1 tahun. Bu Lilis diberitahu ia ditemui oleh sosok yang sangat menyeramkan yang datang lewat alam mimpi. Mimpi itu datang bukan hanya sekali, tapi 1 minggu. Mimpi itu datang 3 kali. Dan yang paling membuat Bu Lilis ketakutan, karena di minggu keempatnya, setiap hari Bu Lilis selalu dihantui, yang dimana Bu Lilis harus menyerahkan salah satu keluarganya. Sosok yang menemuinya itu adalah sesosok jin yang sudah membantu Bu Lilis untuk mendapatkan kekayaan lewat media air penglaris dari dukun. Ternyata di balik larisnya toko pakaiannya Bu Lilis, ada tanggung jawab yang harus Bu Lilis lakukan. Ada timbal balik yang harus dipertanggungjawabkan. Dan anak Bu Lilis lah yang harus menjadi pengganti dari apa yang sudah jin itu berikan. Bu Lilis yang tidak tahu menahu tentang dunia perdukunan, tapi karena waktu itu pikirannya sudah kalang kabut, akhirnya dia terjerumus ke lembah setan dan harus menanggung akibatnya. Mimpi itu memang datang sampai 10 kali berturut-turut. Dalam 1 bulan, mimpi itu datang sampai 10 kali berturut-turut. Kemudian Bu Lilis pun mencoba menceritakan mimpinya itu kepada suaminya. Suaminya yang mendengar cerita dari Bu Lilis sontak saja terkejut. Dia tidak menyangka kalau istrinya nekat pergi ke dukun. "Itu sebenarnya mimpi apa, Bu?" ucap suaminya. "Pak, di dalam mimpinya ibu harus menyerahkan bapak atau anak-anak. Katanya sebagai gantinya, Pak. Ibu sangat takut. Ibu takut, Pak. Ibu tidak tahu kalau akhirnya akan begini. Maafkan ibu, Pak. Ibu harus bagaimana?" Ucap Bu Lilis menangis sesenggukan. Dia merasa ketakutan. "Kenapa ibu baru cerita sekarang, Bu? Terus memangnya apa yang ibu sudah lakukan, Bu, sampai mimpi itu datang terus-menerus?" Bu Lilis pun kemudian menceritakan kalau di setiap minggunya Bu Lilis selalu datang sembari membawa barang dagangannya
untuk diantarkan ke salah satu konsumen. Namun Bu Lilis selalu mampir dulu ke tempat dukun itu untuk mengambil air yang sudah disediakan dan dibacakan mantra oleh sang dukun. Dan itu sudah dilakukan selama 1 tahun. Kala itu suaminya benar-benar tidak menyangka kalau istrinya yang dianggap istri yang soleha, istri yang tidak lepas sholat 5 waktu, tapi bisa-bisanya dia terjerumus ke dunia hitam dengan cara meminta bantuan kepada sang dukun. Dan lebih parahnya, dia mengikuti saran dari temannya. Suaminya tidak habis pikir bagaimana ceritanya sampai dia mengambil langkah seperti itu. Bu Lilis tidak mau menceritakan siapa yang mengajaknya karena dia takut suaminya akan marah. Bu Lilis mengungkapkan semuanya. "Maafkan Bapak ya Bu, waktu itu Ibu harus pontang-panting mencari uang. Semuanya sudah terlanjur. Tapi ini buat soal mimpi Ibu. Ibu harus datang ke salah satu orang yang benar-benar tahu dengan mimpi yang dialami oleh Ibu. Kita tanyakan kepada Pak Kiai saja, Bu. Barangkali Pak Kiai bisa membantu kita. Secepatnya kita harus ke sana, Bu. Jangan mengulur-ulur waktu sebelum apa yang tidak kita harapkan itu akan terjadi." Siang itu Bu Lilis tetap berjualan, tapi tidak berani mencipratkan air di depan. Tapi tidak seperti biasanya, Bu Lilis tidak berani mencipratkan air di depan tokonya. Bu Lilis merasakan hawa yang berbeda sekali. Mungkin jin yang membantu Bu Lilis tidak terima. Suasana di luar toko, yang lainnya tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tapi kenapa suasana di tempat Bu Lilis, di dalam ruangan itu, seperti ada angin puting beliung. Pusaran angin tiba-tiba mengempaskan tubuh Bu Lilis di atas meja, sampai kepalanya pusing. Seakan-akan tubuh Bu Lilis diputar-putarkan. Tubuh Bu Lilis sampai tidak bisa bergerak. Dengan kondisi yang masih tersadar, Bu Lilis menyebut asma Allah. "Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah." Dan tiba-tiba saja, pusaran angin yang ada di dalam tokonya berhenti seketika. Iblis yang tidak kuasa menahan suara Bu Lilis yang menyebut asma Allah membuat keadaan kembali seperti semula. Bu Lilis yang sudah lemas, pusing, dan juga ketakutan. Seketika itu juga, tokonya ditutup dan Bu Lilis memutuskan untuk pulang. "Loh, Ibu kok sudah pulang?" tanya sang suami. "Iya Pak, dari pagi sampai sore ini sama sekali tidak ada yang mampir ke toko Ibu Pak." "Ya sudah, tidak apa-apa. Kita siapkan saja semuanya untuk kita bawa ke Pak Kiai." Singkat ceritanya, setelah sholat maghrib berjamaah, Bu Lilis dan juga sang suami berpamitan kepada anak-anaknya. Mereka akan pergi ke rumah Pak Kiai. Setelah berpamitan, mereka segera bergegas ke rumah Pak Kiai dengan mengendarai sepeda motornya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun sampai di rumah Pak Kiai dan mereka langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak, Bu." Mohon maaf,
Ada perlu apa datang ke sini? Tanya Pak Kiai. Bu Lilis kemudian menceritakan semuanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai yang mendengar cerita dari Bu Lilis, ia tentunya sudah paham kalau yang dilakukan Bu Lilis adalah bersekutu dengan iblis. Begini saja Bu, tapi sebelumnya mohon maaf. Ibu melakukan hal seperti itu sadar apa tidak? Terus kenapa ibu lakukan terus-menerus sampai hampir 1 tahun lamanya? Bu Lilis yang mendapatkan pertanyaan tersebut hanya bisa menundukkan kepala, dan yang menjelaskan adalah suaminya. Sebaiknya mulai malam ini secepatnya lakukan sholat malam, sholat hajat, dan lakukan dengan keyakinan, dengan taubatan nasuha. Mintalah ampunan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Mintalah perlindungan pada Allah. Semoga apa yang ada di sekitar ibu, hal-hal yang buruk, semuanya bisa dijauhkan atas izin Allah. Lakukanlah setiap malam. Dan yang terutama, ibu mintalah segala sesuatu bukan pada iblis ataupun pada dukun. Ingat, mintalah hanya kepada Sang Pencipta, bukan dengan cara lain seperti ini. Jelas Pak Kiai panjang lebar. Baik Pak Kiai, tapi tolong saya ya Pak. Bimbing dan bantu saya Pak Kiai. Saya ingin diselamatkan dari kejadian ini Pak. Saya ingin terbebas dari iblis. Insya Allah Bu, pasti akan saya bantu sebisa mungkin. Semoga Allah memberikan kuasa dan izinnya untuk bisa menolong ibu. Semoga Allah mengizinkan, karena saya hanyalah manusia biasa. Kita sama-sama makhluk hidup ciptaan Allah Bu. Singkat ceritanya, setelah mendapatkan arahan dan penjelasan dari Pak Kiai, mereka pun pamit pulang. Dan malam harinya Bu Lilis pun melakukan sholat malam, dan dia berdoa meminta ampunan. Namun saat sedang berdoa, sosok yang ada di dalam mimpinya Bu Lilis, yang sudah datang hampir 10 kali setiap malamnya, itu benar nyata hadir di depan Bu Lilis. Sosok hitam berbulu, badannya kekar dan besar, tiba-tiba berada tepat di depannya. Sontak saja Bu Lilis pun menjerit ketakutan. Dengan ketakutannya Bu Lilis menangis terseduh-seduh. Suaminya waktu itu sedang ada di kamar lain. Ia pun kaget mendengar teriakan dari istrinya. Astagfirullahaladzim, ada apa Bu? Pak, sosok itu Pak, sosok yang ada di mimpi ibu. Dia datang menghampiri ibu Pak, ada di hadapannya ibu. Iya Bu, tenang Bu, tenang. Bapak ada di sini. Ibu harus bisa melawannya dengan segala apa yang ibu yakini, bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta Bu. Iya Pak, baik. Ibu akan lakukan apa yang Pak Kiai sampaikan. Singkat ceritanya, 7 hari 7 malam berturut-turut Bu Lilis melakukan sholat malam. Dan kini tentang keadaan toko pakaiannya, hari demi hari semakin surut. Pernah ada beberapa orang berpura-pura, dan semuanya itu penipu. Saat orang itu membeli, orang itu berkata,
katanya akan mengambil uang. Dengan percaya begitu saja, ternyata orang itu tidak balik lagi. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali, sampai dagangan Bu Lilis hampir habis. Ada juga yang datang membeli dengan uang palsu. Cobaannya tidak hanya itu saja. Tiba-tiba anak pertamanya Bu Lilis mengalami sakit-sakitan, yang tidak tahu sebab musabab sakit itu disebabkan karena apa. Sudah dibawa ke berbagai dokter, namun tidak ada hasil yang akurat. Sampai hampir 1 bulan lamanya, anaknya Bu Lilis sakit-sakitan, yang setiap jam 12 malam pasti menangis meronta-ronta kesakitan. Sampai akhirnya suaminya Bu Lilis datang lagi menemui Pak Kiai untuk meminta petunjuk apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami oleh anaknya. Anaknya Bu Lilis dirawat di rumah sakit, namun semakin hari semakin memburuk. Teriakan dan tangisannya sampai membuat pasien yang lain terganggu. Mungkin hampir 1 jam lamanya menunggu suaminya datang. Waktu 1 jam lamanya terasa begitu lama sekali. Dan saat suaminya datang dengan membawa sebotol air, kemudian diminumkan sampai masuk ke dalam tubuh anaknya. Namun dokter yang sempat melihat air itu akan diminumkan ke anaknya Bu Lilis. Dokter itu berkata, "Maaf Bu, itu air apa? Anak saya harus minum air ini. Ini air dari Pak Kiai, Dok." "Oh, ya sudah, silakan jika itu yang terbaik." Dokter pun mempersilahkan Bu Lilis meminumkan air itu kepada anaknya. Air yang sudah masuk ke dalam tubuh anaknya. Tiba-tiba anaknya berteriak kepanasan, meronta-ronta kepanasan. Kedua orang tuanya yang mendengar teriakan anaknya seketika menjadi panik. Tubuh anaknya semakin panas. Air itu dicoba diminumkan kembali, dan tidak butuh waktu lama. Kondisinya kian membaik, dan kini sudah tenang. Kira-kira hampir setengah jam lamanya, setelah sebagian air itu diminumkan kepada anaknya. Setengah jam kondisi anaknya sudah membaik. Teriakan panas, jeritan, tangisan sudah tidak didengar lagi. Kemudian dokter yang datang memeriksa anaknya Bu Lilis. Dokter pun terkejut. "Loh, panasnya kok cepat sekali menurunnya? Tadi kan panasnya tinggi sekali, sampai saya khawatir. Tapi syukur alhamdulillah kalau kondisinya sekarang sudah membaik. Ya sudah, suruh istirahat saja dulu. Nanti jika drop lagi, perlu dirawat lebih intensif. Tapi jika nanti malam baik-baik saja, besok anak ibu dan bapak boleh pulang ke rumah," ungkap sang dokter. "Baik Dok, terima kasih banyak ya." Singkat ceritanya, setelah mendapatkan izin dari dokter, akhirnya bisa kembali pulang ke rumah. Kini rasa penasarannya Bu Lilis terhadap kondisi anaknya yang sakit-sakitan. Bu Lilis penasaran terhadap kondisi anaknya yang sakit-sakitan. Sebenarnya apa yang membuat anaknya sakit secara tiba-tiba? Apakah ada kaitannya dengan perilaku Bu Lilis yang menggunakan jasa dukun itu? Rasa penasaran itu disampaikan kepada suaminya. "Pak, bagaimana kalau kita mampir dulu ke tempat Pak Kiai?" "Ya sudah, kalau ibu mau seperti itu, kita mampir sebentar. Gimana anak-anak, tidak apa-apa kan?" tanya sang suami. "Iya Pak, tidak apa-apa. Kakak juga mau terima kasih karena sudah menyembuhkan kakak kemarin,"
ujar anak pertamanya Bu Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi anak kalian? Tanya Pak Kiai. Alhamdulillah Pak, setelah diberikan air dari Pak Kiai, walaupun anak saya semi kepanasan dan menjerit, serta kejang-kejang, tapi tidak berselang lama, dia bisa tenang dan panasnya menurun. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab anak saya sakit, Pak? Begini, mohon maaf kalau ada salah. Apa yang saya lihat dengan kondisi anak ibu itu seperti ada sosok iblis yang sengaja masuk ke tubuh anak ibu. Tapi alhamdulillah, sosok itu tidak sampai membuat anak ibu itu celaka dan tidak sampai menjalar ke seluruh tubuhnya. Karena tubuhnya itu tidak bisa dipengaruhi secara penuh oleh sosok iblis itu. Dan alhamdulillah, anak ibu bisa selamat. Tentang apakah ada kaitannya dengan perilaku ibu, itu jelas ada, Bu. Sosok itu tidak akan berhenti. Dia akan terus mengejar. Jin atau iblis itu akan terus mengincar siapapun yang sudah bersekutu dengannya. Pesan saya untuk ibu sekeluarga, yakinlah segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah perlindungan dan pengampunan. Semua segala kebaikan minta sama Allah. Jangan minta kepada makhluk gaib, apalagi minta sama saya. Saya hanya orang biasa, bukan siapa-siapa. Kemarin air mineral yang saya doakan untuk anak ibu dan membuat panasnya reda, itu semua atas izin Allah. Saya hanya membantu doa. Selebihnya saya tidak punya apa-apa, ungkap Pak Kiai panjang lebar. Terima kasih atas semua saran dan nasihatnya Pak Kiai. Iya Bu, Pak, sama-sama. Saya hanya membantu. Selebihnya saya tidak punya kuasa. Singkat ceritanya, Bu Lilis kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang. Mohon maaf Pak, ini untuk rasa terima kasih saya pada Pak Kiai. Bu Lilis berterima kasih kepada Pak Kiai sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Maaf Bu, tidak usah. Saya tidak pernah mengharapkan sedikit pun dari apa yang sudah saya lakukan. Saya tidak pernah mengharapkan timbal balik dari orang yang sudah saya bantu. Mohon maaf Bu, Pak. Bukannya saya tidak mau menerima rezeki, tapi jauh di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan itu. Gunakan uang itu untuk saudaranya ibu maupun orang yang membutuhkan. Itu jauh lebih bermanfaat. Yang paling utama soal sedekah, dan yang paling utama ibu tidak memamerkan atau mengaku-ngaku. Karena sebaik-baik orang bersedekah adalah tidak diketahui oleh orang lain. Kalau itu dilakukan, bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apa yang dilakukan menjadi hal yang terbaik untuk Bu Lilis dan juga keluarga, dan itu memberi contoh untuk kedua anaknya. Semoga dengan apa yang dilakukan menjadi hal yang terbaik untuk Bu Lilis dan juga keluarganya, dan itu memberi contoh untuk kedua anaknya. Karena memang sebenarnya suaminya dan kedua anaknya tergolong orang-orang yang soleh-soleha, bukan dari orang-orang yang sengaja mencari bantuan ke dukun, yang sengaja mendatangkan bantuan lewat iblis. Semua ini dilakukan karena keadaan Bu Lilis waktu itu tidak tahu menahu.
Kalau kenyataannya selama dia menggunakan jasa dari dukun, ternyata itu adalah mengandung sifat musyrik dan syirik. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini bisa memberikan hikmah dan juga pelajaran. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.